Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada siang hari ini kita pelajari tentang materi sistem hukum dan peradilan internasional. Pada minggu yang lalu, kalian sudah sampai tentang pengertian sistem hukum internasional. Kita ulangi lagi ya. Pengertian sistem hukum internasional adalah satu kesatuan hukum yang berlaku untuk komunitas internasional atau semua negara-negara di dunia yang harus dipatuhi dan ditaati oleh setiap negara. Sistem hukum internasional juga merupakan aturan yang telah diciptakan bersama oleh negara-negara anggota yang melintasi batas-batas negara. Kepatuhan terhadap sistem hukum internasional tersebut merupakan ada kalanya karena negara tersebut terlibat langsung dalam proses pembuatan dan tidak sedikit yang tinggal meratifikasinya. Hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas berskala internasional. Di bawah ini ada beberapa ahli tentang pengertian hukum internasional, yaitu diantaranya menurut Stern. Menurut Stern, hukum internasional adalah sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri dari asas-asas dan karena itu biasanya ditaati dalam hukum atau hubungan antar negara. Kemudian menurut Mokhtar Kusumaatmadja, bahwa hukum internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara. Contohnya yaitu batas negara antara negara Indonesia dengan negara Australia. Kemudian asal mula hukum internasional. Asal mula hukum internasional menurut bangsa Romawi sudah mengenal hukum internasional sejak tahun 89 sebelum Masehi dengan istilahnya ius gentium atau hukum antar bangsa. Ius gentium yang kemudian berkembang menjadi ius inter gentium ialah hukum yang diterapkan bagi kaula negara atau orang asing, yaitu orang-orang jajahan atau orang-orang asing. Kemudian berkembang menjadi Völkerrecht atau bahasa Jermannya, kemudian berubah menjadi international law atau bahasa Inggrisnya. Dalam perkembangan berikutnya, pemahaman tentang hukum internasional itu kita bedakan menjadi dua, yaitu hukum perdata internasional dan hukum publik internasional. Hukum perdata internasional yaitu hukum internasional yang mengatur hubungan hukum antar warga negara suatu negara dan warga negara dari negara yang lain. Hukum publik internasional yaitu hukum internasional yang mengatur negara yang satu dengan negara yang lain dalam hubungan internasional atau hukum antar negara. Hukum internasional dalam arti modern, terwujudnya hukum internasional yang kita kenal sekarang merupakan hasil konferensi di Wina yaitu tahun 1969. Hukum tertulis bahwa ruang lingkup hukum internasional hanya berlaku untuk perjanjian antar negara. Perjanjian internasional tersebut pada ketentuan hukum kebiasaan internasional pada jurisprudensi atau prinsip-prinsip hukum umum. Hukum tidak tertulis. 1. Masih terdapat hukum kebiasaan internasional. 2. Perjanjian-perjanjian antar negara dengan subjek hukum lain. Ada pengaturan tersendiri seperti perjanjian antar negara dan organisasi internasional. Dan dalam perjanjian tidak tertulis atau international agreement not written, contohnya adalah Prancis mengadakan percobaan nuklir di atol Arabia yang banyak menuai protes dari negara lain. Bahkan masalahnya diajukan kepada Mahkamah Internasional di Den Haag. Kemudian asas-asas hukum internasional. Dalam menjalin hubungan antar bangsa, setiap negara harus memperhatikan asas-asas hukum internasional. Asas-asas tersebut
meliputi satu, asas teritorial, kedua, asas kebangsaan, dan yang ketiga, asas kepentingan umum. Asas lain sebagai berikut, yaitu adanya Pakta Sunt Servanda, adanya equality rights, adanya resiprositas, adanya courtesy, dan adanya rex stantibus. Sumber hukum internasional, menurut Mokhtar Kusumaatmadja, membedakan sumber hukum internasional yaitu dalam arti material dan sumber hukum dalam arti formal. Menurut sumber hukum internasional dalam arti material adalah sumber hukum yang membahas dasar berlakunya hukum suatu negara. Kemudian menurut sumber hukum internasional dalam arti formal adalah sumber dari mana kita mendapatkan atau menemukan ketentuan-ketentuan hukum internasional. Sumber-sumber hukum internasional sesuai dengan Piagam Mahkamah Internasional pasal 38 yaitu sebagai berikut. 1. Adanya perjanjian internasional atau yang disebut dengan traktat. Yang kedua, adanya kebiasaan internasional yang terbukti dalam praktek umum dan diterima sebagai hukum. Yang ketiga, adanya asas-asas umum. Yang keempat, adanya keputusan hakim dan ajaran para ahli hukum internasional. Dan kelima, adanya pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka. Subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional yaitu yang kedua Tahta Suci, yang ketiga Palang Merah Internasional, yang keempat organisasi internasional, dan yang kelima orang perseorangan, keenam pemberontak dan pihak dalam sengketa. Hubungan hukum internasional dengan hukum nasional, terdapat dua aliran, monisme dan dualisme, yang memberikan gambaran bagaimana keterkaitan antara hukum internasional dengan hukum nasional. 1. Menurut aliran monisme, bahwa hukum internasional dan hukum nasional merupakan satu kesatuan yang disebabkan 1. Walaupun kedua sistem hukum itu mempunyai istilah yang berbeda, tetapi subjek hukumnya tetap sama, yaitu individu-individu yang terdapat dalam suatu negara. Kedua, sama-sama mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Yang kedua, menurut aliran dualisme, yaitu mereka beranggapan bahwa hukum internasional itu dan hukum nasional itu merupakan dua sistem terpisah yang berbeda, karena perbedaan sumber hukumnya dan perbedaan mengenai subjeknya serta perbedaan mengenai kekuatan hukumnya. Proses ratifikasi hukum internasional menjadi hukum nasional dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, bahwa dalam pembuatan perjanjian internasional harus didasarkan pada prinsip persamaan, saling menguntungkan, dan saling memperhatikan hukum nasional atau hukum internasional yang berlaku. Tahap-tahap dalam pembuatan perjanjian internasional, contohnya 1. Tahap penjajakan, kedua tahap perundingan, yang ketiga tahap perumusan naskah, keempat tahap penerimaan, dan yang kelima tahap penandatanganan. Nah, anak-anakku sekalian, dalam materi hubungan internasional sampai dengan tahap-tahap dalam pembuatan perjanjian internasional. Untuk itu, nanti di pertemuan berikutnya, anak-anakku sekalian, tolong dalam tahap-tahap pembuatan perjanjian internasional itu di rumah kalian buat
analisis di dalam lembaran. Minggu depan kita bahas selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.